Cek. Kita sampai di berlatih soal SKB CPNS untuk Kementerian Kesehatan. Ini part 1, jadi nanti ada sequel selanjutnya. Jadi pantengin terus channel History of Niken. Nomor 1, guna mewujudkan Indonesia sehat, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI pada tanggal 15 November 2016 menginisiasi Germas. Germas adalah A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, B. Garda Keluarga Menjadi Sehat, C. Generasi Emas Golden Generation, D. Gerakan Partisipasi Masyarakat, E. Gerakan Eradikasi Masalah Kesehatan. Jawabannya dari A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kenapa Germas? Karena Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi Germas ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup sehat, hidup bersih sehat, dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Nomor 2, teguran tertulis kepada rumah sakit swasta yang terbukti melakukan pelanggaran pelayanan kesehatan dan mengabaikan keselamatan pasien diberikan oleh A. Menteri Kesehatan RI, B. Kepala Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, C. Kepala Dinas Kesehatan, D. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, E. Gubernur Provinsi. Kalau soalnya seperti ini, kita ingat lagi ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di situ dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa A. Teguran, B. Teguran tertulis, dan atau C. Denda dan pencabutan izin. Nomor 3. Penyakit yang pada awalnya hanya menyerang unggas, namun kemudian menyerang populasi manusia juga adalah A. Avian influenza, B. Ebola, C. Flu babi, D. MERS, E. Tetelo. Jawabannya adalah avian influenza. Jadi ada kronologisnya nih di Indonesia. Avian influenza yang mewabah sejak pertengahan tahun 2003, selain menyerang unggas, virus avian influenza juga menginfeksi manusia, sehingga membuat Indonesia menjadikan satu-satunya negara dengan angka kejadian dan kematian tertinggi di dunia. Jenis hewan yang tertular adalah ayam layer di peternakan komersial. Penyebaran secara cepat terutama melalui perdagangan unggas. Oke, nomor 4. Imunisasi measles dan rubella atau MR diberikan selama kampanye imunisasi MR selama bulan Agustus-September 2017. Bahaya infeksi campak terutama menyebabkan A. radang paru, B. radang otak atau meningitis, C. kebutaan, D. kematian, E. benar semua. Jawabannya benar semua karena gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit, rash, disertai dengan batuk dan atau pilek dan atau konjungtivitis yang dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi di situ bisa benar semua. Tapi kalau dilihat, kalau memang yang ditanya adalah yang paling komplikasi atau diagnosis terburuknya bisa sampai ke kematian. Oke, lanjut. Nomor 5. Perbedaan antara anak gizi buruk yang menderita marasmus dengan yang menderita kwashiorkor adalah A. Marasmus paling kekurangan, B. Adanya udem pada marasmus, C. Penderita kwashiorkor lebih rewel, D. Kwashiorkor kekurangan energi protein, E. Marasmus otot mengecil. Jawabannya itu kwashiorkor kekurangan energi protein. Jadi penjelasannya, jika kwashiorkor itu malnutrisi karena kekurangan protein meskipun asupan energinya cukup, dan marasmus itu kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi lebih kompleks ke marasmus. Oke, lanjut. 6. Indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga kecuali A. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, B. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, C. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, D. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat, E. Sering mengunjungi fasilitas kesehatan. Jawabannya ada di sering mengunjungi fasilitas kesehatan.
Nomor 7. Bahan makan yang mengandung formalin jika dikonsumsi akan dapat menyebabkan gangguan pada A. Hati, B. Paru-paru, C. Ginjal, D. Jantung, E. Usus. Jawabannya ada di usus. Meskipun beberapa hal, intinya beberapa gangguan yang bisa ditimbulkan oleh formalin itu banyak sekali. Bisa karena gangguan pernafasan, kemudian formalin atau formaldehida ini dapat merusak saluran pernafasan bawah dan atas ketika dihirup dalam jumlah yang banyak. Gangguan penglihatan, mata bisa relatif sedikit lebih sensitif kepada formalin. Iritasi kulit bisa. Dan yang terakhir ini iritasi kerusakan usus. Di situ soalnya bahan makanan. Jika dikonsumsi berarti dia sampai ke usus, makanya bisa menyebabkan kerusakan usus. Kalau gangguan pernafasan berarti karena dihirup, gangguan penglihatan juga, iritasi kulit. Jadi kalau misal terkena kulit itu memang dia mengaruhnya ke iritasi. Tapi kalau dimakan berarti yang merusak adalah ususnya. 8. Gejala sakau putus obat disebabkan oleh nafsa. A. Halusinogen, B. Stimulan, C. Adiktif, D. Depresan, E. Relaksan. Di sini aku mau konfirmasi ya, jawabannya itu halusinogen. Jadi orang yang sedang sakau akibat narkoba jenis sabu biasanya akan mengalami gejala emosional sebagai berikut. Nafsu makan meninggi, depresi, umumnya kebal terhadap pengobatan penyakit, mood swing, jadi mudah marah, perilaku yang berbahaya, sering berantem mungkin ya, kesulitan berkonsentrasi, ngidam sabu, paranoid, psikosis, cenderung skizofrenia, dan halusinasi. Jadi ini aku mau konfirmasi. Tadi di awal aku bilang halusinogen, tapi sebenarnya gejala sakau putus obat itu disebabkan oleh nafsa. Kalau dia putus obat, dia tidak mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama, artinya akan ada adiktif, artinya dia sangat ingin mengkonsumsi obat itu. Dan dia akan berjuang bagaimana caranya dia agar dapat obat itu dengan cara yang apapun, dengan cara halal maupun haram dia nggak peduli. Yang penting dapat obat itu, masuknya ke adiktif karena dia pasti akan berusaha mengkonsumsi lagi obat itu dengan dosis yang sama atau mungkin bisa lebih tinggi untuk istilahnya dia ingin menanggulangi gejala emosionalnya, tapi sebenarnya itu akan lebih parah, itu yang namanya kecanduan atau adiktif. 9. Makanan terbaik untuk bayi manusia adalah air susu ibunya sendiri. Bayi direkomendasikan oleh pakar dan pemerintah untuk mendapatkan ASI air susu ibu sejak lahir sampai A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Jadi di sini jawabannya adalah 2 tahun. 10. Rekomendasi pemberian ASI eksklusif diberikan kepada bayi selama A. 0-3 bulan, B. 0-6 bulan, C. 0-1 tahun, D. 0-2 tahun, E. 0-5 tahun. Jawabannya adalah 0-6 bulan. Di situ ada kata-kata eksklusif. Artinya ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. Setelah 6 bulan pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI, lalu ASI dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Oke, that's it untuk 10 soal buat kalian yang mau ikut tes SKB Kementerian Kesehatan. Good luck for you all guys. Selalu belajar, selalu semangat, dan sampai jumpa di pembahasan soal dan diskusi soal selanjutnya. See ya.